Halo semuanya, kembali lagi di channel KZ. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Kemudian kita lanjut ke model selanjutnya ya teman-teman. Nah, model selanjutnya itu adalah model ini. Nah, model ini itu kakak menggunakan masih sama ya, kakak menggunakan skala 1/4 karena pola dasarnya kakak itu gunain pola skala 1/4. Nah, polanya kalian ini kan dia itu karena desainnya di sini itu menggunakan asimetris ya teman-teman. Nah, itu kalian bisa lihat dari segi kerahnya ya teman-teman, kerahnya dia itu asimetris ya. Nah, ketika asimetris seperti ini, cara membuat polanya itu kalian boleh menggunakan pertama itu 1/4 ya. Ini kan namanya pola 1/4 ya teman-teman. Nah, di sini awalnya tuh kakak jiplak seperti ini. Nah, ini kalian perhatikan batas pinggangnya nih. Nah, batas garis pinggang yang ada di sini ini sebenarnya bukan pas di pinggang ya teman-teman, posisinya seperti naik dari pinggang seperti itu. Makanya kalau ini kan posisinya dari sini ke sini tuh sudah kayak di sini tuh udah pas pinggang banget. Nah, dan makanya kakak jiplak seperti ini. Setelah itu kakak naikkan 5 cm. Kemudian ini kakak tidak gunakan. Kemudian ini kupnatnya nanti digunakan karena ada gambar kupnatnya. Kemudian kupnat sisi tidak kita gunakan, nantinya kita akan tutup. Kemudian jangan lupa ya dari pola dasar kita keluarkan 1 cm dan turunkan 1 cm. Nah, setelah itu dari pundaknya ini kita bisa analisis ya teman-teman. Ini kakak gunain 4 cm, kemudian itu kayak di tengah-tengah pundaknya gitu. Makanya tengah-tengah dari bahu itu berapa? Misalnya bahunya 12 berarti setengahnya 6 ya, seperti ini. Nah, kakak nanti sebelahnya pakai 6, di sini 4 cm. Nah, udah untuk pola ini. Kemudian ini TB ya, tampak belakangnya seperti ini. Ini kupnatnya masih kita pakai, belakangnya kita turunkan 1 cm dan ini juga naik ke 5 cm ya teman-teman. Seperti ini untuk merubah polanya dari pola dasarnya. Kemudian untuk pola bagian roknya ini ya teman-teman. Nah, pola roknya ini kan dia bagian depan lebih panjang, kemudian bagian belakang bagian depan itu pendek, kemudian bagian belakang itu panjang gitu ya teman-teman. Nah, itu di sini kita pakai rumus rok setengah lingkaran ya, karena dia itu sambungannya hanya ada di belakang seperti ini. Mohon maaf. Ini sebenarnya ada garis seperti ini ya harusnya teman-teman, karena dia itu menunjukkan sambungan. Nah, seperti ini. Karena dia itu pastinya akan ada semacam nantinya mungkin resret, bisa kalian gunakan resleting atau apa seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini ya teman-teman, ada resletingnya nantinya pastinya. Nah, kemudian di samping sisinya ini itu tidak ada jahitan ya aslinya teman-teman, jadi kita langsung menyambung aja karena kita kelihatan dari gelombangnya ini ya teman-teman, dia gelombangnya sangat bagus dan kelihatan banget dia itu menggunakan pola setengah lingkaran seperti itu. Nah, makanya kita rumusnya menggunakan rumus setengah lingkaran. Nah, ini pola belakang bagian bawahnya atau roknya itu ya, di bawah pinggangnya itu setengah lingkaran ya. Kemudian kakak di sini menggunakan skala 1/8 karena kakak nggak cukup gitu di HVS ini. Kemudian ini ada lingkar pinggang, rumusnya itu adalah lingkar pinggang. Nah, lingkar pinggang itu maksudnya ini ya, lingkar dari keseluruhan ini ya teman-teman, kita ukur dari sini ke sini, tapi nanti karena kupnatnya ditutup maka kupnatnya itu tidak dihitung ya. Caranya itu masih dengan skala ya teman-teman. Nah, ini karena skala 1/4 kita menggunakan skalanya itu 1/4. Mana ya skalanya? Ini dia teman-teman. Nah, kalian seperti ini dari titik ini ke sini itu kan 8 ya teman-teman. Nah, kemudian kalian lewatin yang kupnatnya. Nah, dari 8 nyambung ke sini. Nah, ini berarti 20 ya teman-teman. Jadi kupnat itu kalian tidak hitung. Nah, ketika 20 di sini maka dikali 4 ya kan. Nah, dikali 4 itu hasilnya. Nah, kalau kakak tadi ukur tuh hasilnya 68. 68 itu lingkar ininya ya, keseluruhan dari ininya. Kemudian kita bagi 3 dikurang 1 itu hasilnya 21, 6, bla 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 sekian gitu ya. Nah, udah
udah setelah itu kan udah ketahuan tuh hasilnya itu adalah 21 ya tadi, 6 milik sekian ya. Berhubung di pola skala 1/8 tuh tidak ada 6 mili ya teman-teman, kalian kira-kira saja, tapi nanti untuk kalian di meteran saat membuat pola besar itu kalian harus menggunakan milian ini karena itu sangat ngaruh sekali ya untuk kerungan ininya. Nah, di sini untuk pola depannya kakak analisisnya itu menggunakan 40 cm. Dari sini ke sini tuh 40 cm dan belakangnya itu kakak lebih panjang pastinya. Itu kakak pakai polanya 60 cm. Jadi antara depan dan belakang selisihnya itu kakak pakai 20 cm. Nah, itu bebas untuk kalian bagaimana kalian mau analisis. Oh, Kak, itu kok kelihatannya nggak nyampe depannya itu nggak nyampe 40 gitu. Ya udah, itu boleh kalian aja ya. Namanya juga menganalisis. Tidak ada patokan rumus yang pasti, bagaimana kita menganalisisnya saja. Nah, ini tampak mukanya ya teman-teman seperti ini. Udah, dan cara pembuatannya masih ingat ya di video kakak sebelumnya tentang pola rok-rok lingkar itu. Nah, ini kan 21. Nah, kita hitung genepnya 22 aja untuk di ini ya, untuk mempermudah pembuatan polanya. Nah, 21, kemudian kalian tarik seperti ini, tarik, melingkar, titikin sampai kemudian kalian bikin kerung seperti ini. Nah, setelah itu untuk panjang belakangnya 60, kakak gunainnya depannya 40. Terus kalian bikin kayak gini, jadi diatur segini-demikian rupa sampai posisinya itu cantik gitu ya, lengkungannya itu cantik gitu. Gimana caranya lah nanti kalian ketika tangan kalian sudah luas dalam menggunakannya pasti kalian bisa seperti itu. Nah, saya itu untuk pola lengannya ya. Di sini lengannya itu lengan bishop. Kenapa? Karena lengannya bagian ujungnya menggelembung ya teman-teman. Tapi di sini kelihatannya hanya bagian lengannya saja, bagian apa ya, bawahnya aja gitu yang gelembung. Nah, seperti ini ya kurang lebih polanya, gambarannya. Nah, sudah. Nah, lengan bishop itu cara pembuatannya hampir sama dengan lonceng ya teman-teman. Bedanya itu dia tidak ada bisban atau ininya, tali ininya aja ya. Nah, udah lanjut ke sini. Nah, ini polanya seperti ini, kakak pakai pola 1/8 berhubung karena ini juga tadi pakai 1/8. Nah, kemudian ini panjangnya kakak bikin 50 ya, standar tangan, panjang tangannya itu karena lengan panjang. Kemudian ini tandanya digunting sampai sini nih teman-teman. Ini digunting ya sampai sini, batas ini. Kemudian digunting ke arah sini, tidak putus ya teman-teman, dibuka. Nah, lanjut saja ya, langsung ke pecah polanya biar kalian langsung paham. Ini dia untuk pecah polanya. Jadi ini kan tandanya sudah lipatan ya teman-teman. Kemudian ini juga lipatan, maka polanya seperti ini, polanya lipatan. Nah, ini nanti kita tutup, ini kita tutup. Cuman pas di sini kakak nggak tutup ya. Tapi nanti untuk saat pembuatan pola besarnya ditutup untuk pas motong di kainnya. Nah, ini kakak pakai 6 cm, ini 4 cm, kemudian turun ke bawahnya ini bebas ya. Di sini kakak pakai 12 cm perkiraan dari desain kakak. Kemudian ini untuk pola belakangnya. Nah, pola belakangnya juga mengikuti pundaknya ya teman-teman, karena kan nanti pundak pasti akan disambung ya jahitannya dengan pola depan. Itu kakak pakai 6 cm juga. Ini karena ini 6 cm, kemudian ini 4 cm, ini juga 4 cm. Karena dari gambarnya pun dari belakangnya itu kayaknya ablak gitu loh, kerahnya kayak kerah Sabrina, cuman Sabrinanya itu dia yang asimetris, kiri kanannya berbeda. Nah, kemudian ini jiplakan untuk polanya. Nah, ini tuh nanti kayak ditekuk ke belakang seperti itu, jadi langsung jadi rok. Jadi ini pola depannya, ini pola belakangnya, jadi langsung dilipat ke dalam seperti itu. Jadi satu ya, ini jadi langsung melingkar nyatu di sininya. Lanjut ke pola lengannya. Nah, ini kan ya lengan bishopnya seperti ini, kalian gunting. Nah, gunting seperti ini. Nah, ini hampir sama seperti lonceng ya, tapi ini tidak melonceng banget. Segimana analisis kalian aja. Kalau ujung lengannya tuh gelembung banget kak gitu, ya udah berarti kalian benar-benar lebarkan sekali ininya. Kemudian kalian garis seperti ini untuk menandakan garisnya sampai nanti kalian polanya sampai di sini seperti ini. Dan ini jangan lupa ya untuk garis seratnya ini juga
harus kalian sertakan di dalamnya. Oh iya teman-teman, maaf ya ada yang tertinggal. Ini kan dia kayak ada mansetnya gitu ya, kecil teman-teman. Ini kakak lihat kayaknya 3 cm, dan ini mansetnya kayak gini ya cara buatnya. Jadi segi panjang gitu aja. Di sini kakak pakai lingkar ujung lengannya itu 20 cm, kemudian lebarnya 3 cm. Nah, ini nanti lipatan ya. Jadi nanti lebar 6 cm itu dijahit 2 gitu ya teman-teman. Oke, udah ini. Nah, kemudian lanjut saja ya untuk mempersingkat waktu. Ini pola yang ini ya teman-teman. Nah, untuk pola yang ini kita hanya bagian atasnya ya. Ini lengannya licin, kemudian kerahnya itu kerah rebah juga. Nah, merubah polanya sama, langsung saja dari pola dasar ya kita jiplak, kemudian kita keluarkan 1 cm, kita turunkan 1 cm. Ini kita tutup karena tidak ada kupnat. Kemudian mohon maaf ya, kita lanjut. Nah, ini kan tidak menggunakan, nah inilah yang dibilang tidak berkupnat. Jadi kupnat itu bisa kita tidak pakai. Nah, itu berubah menjadi kelonggaran dari suatu pakaian tersebut. Nah, ini kan posisinya di bawah panggul gitu ya teman-teman, di bawah panggul gitu ya. Nah, di bawah ini apa ya namanya, blus dalam ya, karena dimasukkan ke dalam. Nah, itu dia hanya biasanya sebatas panggul dia, karena untuk dimasukkan ke dalam. Karena kalau terlalu banyak di dalam sininya kita masukkan, itu nanti menggelembung jelek. Maka kita bikin bajunya itu hanya sebatas panggul. Boleh juga di atas panggul juga. Nah, ini pola dia sampai pinggang saja. Di sini kakak pakai 17 cm karena panggulnya 17 cm. Nah, kemudian seperti ini ya sebagai kelonggaran. Ini kita tutup ininya, tidak kita gunakan, kupnatnya juga tidak digunakan. Ini sebenarnya juga bukan ditutup ya teman-teman, mohon maaf, ini tuh nggak digunain gitu loh, nggak dipakai karena kan dia sebagai kelonggaran. Nah, masih ingat ya. Dan ini tuh, oh iya, untuk pola belakangnya, nah ini kan pola depannya ada sambungan seperti ini ya. Kalau pola belakangnya ada sambungan juga kalian bisa gambar ada sambungan ya teman-teman, karena berhubung tidak ada pola belakangnya maka bebas saja. Nah, ini depannya ada sambungan. Nah, kemudian setelah seperti ini lanjut saja ke pola lengan. Nah, pola lengannya lengan licin ya seperti ini, seperti biasa aja kakak pakai skala 1/4. Kemudian pola kerahnya itu juga seperti ini, sama dengan kerah yang sebelumnya. Kakak pakai 5, naik 7, lebarnya 7, ini tanda lipatan. Kemudian ini pakai 3 cm, ini lebar 7 cm, dan ini setengah dari lingkar leher depan dan belakang kalian jumlah, kemudian kali 2, kemudian ini hasil setengahnya gitu. Lanjut saja ke pecah polanya. Mohon maaf, ini pecah polanya belum ada garisnya ya. Tadi kan, nah ini garisnya kan kayak di tengah-tengah gitu ya teman-teman. Nah, kalian tentukan di tengah-tengahnya. Nah, boleh kalian dengan cara ukur atau dengan dikira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, kemudian kalian garis lurus. Mohon maaf teman-teman, ini seharusnya terpisah ya polanya. Ini kakak perbaiki sebentar. Ini ya setelah digunting kemudian kakak perbaiki. Nah, ini tandanya itu polanya nanti terpisah saat menggunting di kainnya juga terpisah ya teman-teman. Ini ada jahitan gitu. Nah, seperti ini kita lem lagi. Seperti ini ya, karena tadi gambarnya itu ada jahitan seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, lanjut jiplakannya seperti ini, kemudian ini juga lipatan, ini juga nanti pola belakangnya itu lipatan ya teman-teman. Nah, lanjut saja ya ke pola selanjutnya ya teman-teman. Nah, ini dia pola selanjutnya, dan di sini tuh kayak baju santai gitu ya teman-teman. Nah, ini dia tuh pakai ujung lengannya tuh kayak yang kepalanya doang gitu loh teman-teman. Nah, udah lanjut seperti biasa ya, kalian jiplak nih seperti ini, jiplak.
keluarkan 1 cm, tuh turunkan 1 cm. Kemudian ini tidak pakai kupnat ya, tidak ada kupnat, kita tidak pakai kupnatnya. Kemudian kalian pakai garisan ini nih teman-teman, kalian lengkungkan seperti ini saja tuh. Nah, seperti ini saja. Itu nah kalian ukur ini kakak samain ya, kakak di sini pakai 29, kemudian bagian belakangnya juga pakai 29 cm ya, pastinya disamakan. Nah kalian analisis nih panjang bajunya. Nah kalau ini kan batas pinggang, kemudian kelihatannya di lutut deh, dia sampai lutut atau gimana. Nah ini kakak panggulnya itu tinggi panggulnya 17, dari 17 itu kan ini kan di bawah panggul ya, kakak tambah 10 cm. Nah kalau kalian melihatnya kak itu kayaknya ditambahnya berapa, terserah ya gimana analisis kalian. Nah ini ada garis seperti ini tandanya nanti buat sleting ya, buat bukaan. Nah ini dia posisinya sama ya, masih asimetris ya teman-teman, jadi nanti polanya kalian itu harus lipatan saat di doslahnya, saat pecah polanya. Nah seperti ini nih untuk pola bagian depan. Nah kalian perhatikan ini kan ada gelombangnya ya teman-teman, nih depan belakangnya. Nah berarti dia itu menggelombang banget gitu loh. Nah kalau ada gelombangnya seperti ini, nih gambarnya nanti seperti ini. Nah bukan kebanyakan ya, dan itu pastinya menggunakan polanya seperti ini. Jadi kan kakak jiplak tuh posisi lipatan. Ini kakak jiplak, di sini doslah lipatan, kemudian dibuka seperti ini, kemudian kakak garis nih seperti ini garisnya, gitu kemotong, kemudian kakak gunting sampai di sini. Nah setelah digunting sampai di sini, oh iya ini perlu direvisi ya teman-teman. Ini harusnya ada tanda garis seperti ini untuk pembuatan merubah polanya. Nah kita bantu dengan garisan. Nah ini ada tanda gunting gitu ya teman-teman, sampai sini. Salah, mohon maaf, sampai atas ya teman-teman, sampai sini. Batas gunting ini juga nantinya digunting sih. Nah ini kemudian yang untuk pola belakangnya itu kan sama ya, dia itu asimetris. Nah kita bikin asimetris juga. Oh ya teman-teman, asimetrisnya kan ini berhubung di ini pola belakangnya ya. Ini kita pakai 7 cm, jadi sebaliknya ya garisnya. Nih sini kakak pakai 7 cm. Ini ya dari garis ini ya teman-teman, kakak tuh perkiraannya pakai 7 cm. Kalian juga boleh ya mau pakai berapa gitu kan, itu bebas aja. Kemudian nanti kan kayak garisnya itu ketemunya di sini gitu loh teman-teman. Aduh gimana ya, nah di sini nih kurang lebihnya. Nanti karena akan menyeberang ke pola seberangnya, karena ini belum lipatan ya. Nah seperti ini. Nah ini kan tadi dibagi 2 gitu ya teman-teman. Ini abaikan saja ya kupnatnya, karena aslinya tidak ada kupnat. Sudah, ini kita bagi 2. Guntingnya tidak sampai putus ya, nih ada tanda gunting seperti itu. Nah karena ini berhubung lipatan maka langsung ada 4 seperti ini ya. Untuk pola depannya, seperti ini kalian renggangkan. Nah untuk posisi renggangnya ini bebas ya, kalian mau pakai berapa gitu, misalnya antar sini ke sininya, antar ke sini, yang penting sama ya. Ini pola depannya, kemudian ini pola belakangnya sama ya teman-teman. Nah dia tuh kesini gitu ya, ini seperti ini TM. Nah jangan lupa sertakan arah serat dari benang arah serat dari kain tersebut ya teman-teman, itu sangat penting kalian. Oh ini sudah ada sama ininya seperti itu. Nah kemudian untuk lengannya, nah lengannya ini kita hanya pakai kepalanya aja ya. Kalau kakak di sini pakai ukurannya ini berapa ya, ini skala 1/4, kakak di sini pakai 14. Jadi apa ya,
Jadi kalian perkirakan nih dari ini ke sini kira-kira berapa ya gitu. Itu analisis kalian aja. Di sini kakak pakai 14. Nah, kemudian kakak bagi 2 gitu kan. Kakak gunting dari sini terus kakak gunting gitu sampai putus. Nah, habis itu kalian mau tambahkan nih, kakak kasih kiri kanan ditambah 10 cm ya, jadi 20 cm untuk kerutan. Kalau kalian pengen kerutannya lebih banyak atau gimana, itu opsional saja, bisa kalian tambahkan, terserah ya. Kemudian kalian garis seperti ini ya untuk memperbagus dan memperjelas polanya, lengkungannya. Ini sebenarnya agak naik dari garis lurus ini seperti ini. Nah, sudah kan teman-teman? Nah, caranya sangat mudah sekali ya teman-teman, dan kakak berharap itu sangat membantu kalian dalam proses pembelajaran tentang pola ini. Dan semangat ya, karena kita mau menghadapi UTS. Kakak harap kalian terbantu dengan adanya video analisis ini. Dan kalau seandainya kalian tidak paham, kemudian kalian ingin komentar demi channel Kak Zen ini semakin berkembang dan semakin lebih baik lagi, silahkan kalian komentar di bawah kolom chat komentar ya teman-teman, karena itu sangat membantu kakak. Dan jangan lupa untuk di like ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.